Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Itu Cantik bagian yang ketiga. Untuk melanjutkan, kemarin kita udah bahas torsi dan momen inersia, tapi sebelum kita lanjut, kita subscribe dulu channelnya, jangan lupa di like ya. Oke, kita masuk ke torsi. Kemarin kita punya torsi atau momen gaya. Momen gaya itu sebesar tau sama dengan F dikali L atau F dikali R. Kemudian ada momen inersia, kita kemarin punya I sama dengan mr kuadrat. Jadi ini ada momen inersia benda tegak dengan massa terdistribusi kontinu. Kita misalkan ada silinder ya, pejal ya. Benda tegak dibayangkan terdiri dari sejumlah elemen kecil ya, dm yang berjarak R ya, dari poros titik O menghasilkan I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, kita punya macam-macam momen inersia. Momen inersia itu banyak. Di sini ada benda silinder yang porosnya melalui pusat itu sebesar I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian ada batang silinder, porosnya di ujung itu sebesar I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kita pakai L bukan pakai R karena panjang, kita pakai L. Kemudian ada plat segi 4, porosnya tengah. Kemudian ada plat segi 4, porosnya sepanjang di sini, sepanjang ini tepinya. Kemudian ada silinder berongga. Kemudian ada silinder pejal, ini yang sering keluar, silinder pejal. Kemudian silinder tipis berongga atau cincin, I-nya mr kuadrat, karena bentuknya ada jari-jarinya maka kita pakai R. Kalau tadi ini batang pakai panjang, pakai L. Kalau ada jari-jarinya maka kita pakai R. Jadi I-nya mr kuadrat. Kemudian ada bola pejal, kemudian ada bola tipis berongga. Jadi nanti di dalam soal tergantung bola pejal, silinder pejal atau batang silinder. Kemudian ada kaitannya antara torsi dan momen inersia dengan percepatan sudut. Kalau kita punya di sini ada sebuah gaya F yang bekerja pada sebuah partikel bermassa M yang sedang berotasi pada jarak R, itu akan menghasilkan sebuah momen gaya. Jadi akan momen gaya yang sebesarnya sebesar tau sama dengan R dikali F. Jika F-nya tegak lurus pada lintasan partikel, tegak lurus membentuk sudut 90. Kemarin kan ada tau sama dengan R kali F sin theta. Sin tetanya adalah 90. Kemudian sebuah gaya F yang tegak lurus tadi yang memberikan percepatan tangensial AT sesuai dengan persamaan hukum Newton, itu F sama dengan M kali A. Jadi A itu adalah R dikali alfa, maka F sama dengan MR kali alfa. Ya, kalikan kedua ruas itu dengan R, kalikan kedua ruas dengan R. Di sini R kali F sama dengan M R kuadrat dikali alfa. Kita mengenal RF itu sebagai tau atau torsi gaya yang dihasilkan oleh gaya F terhadap poros rotasi tadi, dan mr kuadrat ini sebagai momen inersia. Dengan demikian persamaan itu dapat ditulis ada hukum Newton 2 untuk rotasi sebesar tau sama dengan I dikali alfa, atau sama dengan I alfa itu A per R, dengan I adalah momen inersia, alfa percepatan sudut, tau adalah torsi, R adalah jarak titik poros ya, R atau jari. Kemudian analisis masalah dinamika rotasi benda tegar, kita lihat ini ada sebuah katrol ya.
Di sini ada katrol, kemudian ada massa beban. Di kelas 10 juga sudah pernah pada hukum Newton ya. Di sini ada silinder ya, I sama dengan setengah mr kuadrat. Ya. Kemudian sigma tau itu harus ya, sigma tau sama dengan tadi dikatakan I dikali alfa. Tau itu T kali R atau F dikali R. Kita pakai tali maka pakai tegangan tali. Ya, T kali R, I-nya kita ganti R kuadrat, alfanya tetap, maka R sama R dicoret, maka T sama dengan R kali alfa. Itu jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita punya persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan kali A dengan A itu adalah alfa kali R. Nah, kita lihat di sini ada W ke bawah, W itu adalah M dikali G, kemudian ada T di sini, T tegangan tali ke atas, jadi M ke bawah, posisi T-nya ke atas negatif, M kali alfa dikali R, jadi persamaan kedua. Kemudian substitusikan T itu tadi kita punya T, MR alfa kita masukkan dari 1 ke 2 akan membuat jadi MG MR alfa sama dengan MR alfa. Maka MG sama dengan 2 kali M kali alfa, M-nya kita coret, misalnya kita coret jadi G sama dengan 2 R kali alfa. Kalau kita cari kecepatan sudutnya alfa sama dengan G dibagi dengan 2 R. Ya. Ini pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi, karena kalau kita di sini ada menggelinding ya. Jadi kita bayangkan bola kalau menggelinding dia akan berputar di sini. Dia berputar sambil berjalan. Jadi ini muter tapi sambil dia berjalan. Kamu kalau nendang bola ya, dia bolanya muter tapi sambil berjalan gerak lurus. Nah, di sini dia berputar tadi punya energi kinetik ya. Energi kinetiknya sebesar energi kinetik rotasi sebesar setengah I omega kuadrat. Kemudian dia berjalan translasi sebesar setengah mv kuadrat. Maka energi ketika benda menggelinding, EK totalnya adalah EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Jadi nanti ada apa? Nanti dibedakan antara rotasi dengan translasi. Jadi menggelinding. Ya, kiranya cukup sekian dulu untuk masalah menggelinding. Nanti kita akan bahas dalam bentuk contoh soal. Ya, contoh soal. Nanti di tempat yang lain ya. Ya, itu dulu ya. Jangan lupa di-subscribe channelnya ya. Jangan lupa kita ketemu lagi nanti di part yang keempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.